Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia berupa kesehatan, ketaatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak, kita dengarkan beberapa nasihat-nasihat yang bersumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Hadirin berbahagia, berhubung subuh ini guru kita Ustaz Mursalin barangkali berhalangan hadir di tempat kita di masjid ini. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan subuh ini, marilah kita melihat satu kisah, satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabi bernama Shaddad Al-Hadi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang satu peristiwa di Perang Khaybar, di mana pada Perang Khaybar itu terjadi satu peristiwa yang sangat menyentuh sekali. Jadi hadirin berbahagia, sebelum Perang Khaybar itu ada seorang yang menyatakan masuk Islam atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Perang Khaybar ada seorang Arab ini Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis, fa amana bihi wattaba'ahu, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Badui ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhajiru ma'ak." Fa'awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabihi. Kemudian selesai dia mengucapkan dua kalimat syahadat, Nabi pun memberikan wasiat kepada Badui ini, termasuk sahabat-sahabat yang lain. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti wasiat kepada yang lain. Pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti agama ini dalam keadaan suka maupun duka. Kemudian tidak lama kemudian, hadirin berbahagia, terjadilah perang Khaybar. Terjadi perang Khaybar, kemudian termasuk di antara pasukan Khaybar yang tergabung di dalam perang tersebut adalah Badui yang baru memeluk Islam beberapa waktu yang lalu. Kemudian perang Khaybar terjadi, putaran pertama umat Islam
memenangkan perang tersebut. Sebagaimana tradisi perang zaman dulu, hadirin berbahagia, setelah terjadi atau selesai putaran pertama istilahnya perang Khaybar itu, maka kedua pasukan beristirahat. Kedua pasukan membereskan pasukannya, dan pada saat itu dikatakan umat Islam mendapatkan banyak harta rampasan perang. Nah, kemudian Nabi SAW pun menyuruh untuk membagikan harta rampasan perang itu kepada setiap orang, ke setiap pasukan yang tergabung di dalam perang Khaybar. Dikatakan fa'a'ta ashabuhu ma qasama lahu wa kana yar'a dhahrahum falamma jaa dafa'uhu ilayhi faqala ma hadha qalu qasmun qassamahu lakan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pembagian harta rampasan itu dibagikan oleh para sahabat sekalian, maka Badui ini pun mendapatkan bagiannya. Kemudian dia mengatakan, ma hadza, apa ini? Dia katakan kepada sahabat yang membagikan harta tersebut, ma hadza. Kemudian yang membagikan itu mengatakan, ini bagianmu, katanya. Jadi yang lain juga sudah telah dibagikan dan ini bagianmu, kata sahabat yang membagikan. Ini bagianmu yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam fikih itu memang diatur tentang harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabisabil, dan seterusnya. Ini ada bagiannya. Jadi Nabi SAW itu mendapatkan, sebutkan dalam Al-Quran, bagian Nabi, Rasul dan Allah itu. Falillahi walir Rasul itu 1/5 bagian daripada harta rampasan perang. Kemudian hadirin berbahagia, ketika dia mengambil harta rampasan tersebut, maksudnya mengambil bagiannya, dia pun menenteng atau membawanya kepada menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza?" katanya. "Ya Rasulullah, ini apa ini? Ini benda apa ini yang dibagikan kepadaku? Ma hadza?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala qassamtuhu lak." Ini bagian yang telah aku bagikan kepada kalian semua, termasuk kepada anda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Badui ini mengatakan, qala ma ala hadza ittaba'tuka. Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, saya mengikutimu bukan untuk ini, katanya. Ma ala hadza ittaba'tuka. Aku mengikuti agama ini bukan untuk mendapatkan ini, kata Badui tadi. Walakinni ittaba'tuka ala an urmiyaha huna. Akan tetapi aku mengikuti agama ini untuk untuk aku mendapatkan anak panah di leherku ini, katanya. Ittaba'tuka ala an urmiyaha huna. Dia tunjuk ke lehernya, ya Rasulullah, aku mengikuti agama ini bukan untuk mendapatkan sedikit harta ini, bukan untuk itu. Tapi aku mengikuti agama ini, mengikuti engkau, wahai Rasulullah, untuk tertancapnya anak panah di leherku. Itu kata Badui tadi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ila halqihi, dan dia tunjuk ke lehernya. Dia tunjuk persis ke leher
ke leher badui tersebut. Dia tuju lehernya sendiri. Wa asyara ila halqihi bisahmin fa amutu fa adkhulul jannah. Kemudian ketika anak panah tertancap di leherku, aku pun syahid, kata badui itu, dan aku masuk surga. Itu mimpiku masuk Islam, kata badui tadi. Itu dia sampaikan, hadirin berbahagia, ketika perang sedang terjadi. Itu di dalam perang, di dalam peperangan, ketika istirahat, dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpiku masuk Islam, salah satu tujuanku masuk Islam wahai Rasulullah adalah aku mati dengan anak panah di leherku dan aku masuk surga. Itu aja. Jadi enggak ada tujuan-tujuan yang lain aku masuk Islam, kata badui tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepada menjawab atau merespon apa yang dikatakan oleh badui tadi. In tasduqillaha yasdukuk. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. In tasduqillaha yasdukuk. Jika engkau percaya, jika engkau yakin betul, dengan ucapanmu maksudnya. Jika engkau yakin betul dengan ucapanmu, maka yasdukuk. In tasduqillaha yasdukuk. Jika engkau yakin betul dengan Allah, maksudnya, jika engkau yakin betul dengan Allah, Allah pun akan membenarkanmu, akan membenarkan ucapanmu. Maksudnya apa? Jika badui tadi itu dia katakan ingin syahid di situ dengan panah tertancap di lehernya, jika itu betul-betul datang dari hatinya, dia ikhlas katakan, maka Allah dengar dan Allah membenarkan. Dia ini betul-betul menginginkan itu. Itu maksudnya. Allah mendengar dan mengatakan badui ini betul-betul menginginkan apa yang dia katakan. Artinya apa? Bukan sekedar ucapan belaka. Yang dia katakan itu ya betul-betul dari hatinya. Kemudian dia berbahagia, falabithu qalilan thumma nahadu fi qitalil adu. Kemudian duduk sejenak, lalu mulai perang lagi. Perang berkecamuk terus. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW didatangi satu syahid. Jadi ketika ada yang syahid, dibawakan ke Rasulullah SAW. Fa utiya bihin Nabi SAW. Kemudian dibawakan, ada seorang pasukan yang syahid di depan Nabi SAW. Qad asaba as-sahm haitsu asyara. Seorang syahid persis tertancap panah di lehernya. Itu dalam momen itu terjadi. Artinya baru dia badui ini mengucapkan, saya ingin mati syahid dengan panah tertancap di leher. Kemudian datang kepada Nabi SAW ketika perang dimulai kembali. Ada seorang syuhada, syuhada maksudnya setelah syahid, yang tertancap panah di lehernya. Qad asaba as-sahm haitsu asyara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pasukan yang membawa syahid itu, yang membawa syuhada itu. Huwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa ini? Apakah badui yang barusan mengatakan kepada saya dia ingin syahid dengan panah tertancap di lehernya? Huwa. Apakah dia tadi ini? Jadi dia enggak kenal lagi. Mungkin ramai sekali, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berperang, karena ramai pasukan yang bergabung, ada di antara pasukan dan banyak di antara pasukan yang Nabi sendiri tidak kenal sebetulnya. Tidak berkenal namanya siapa, tidak kenal. Sampai Nabi mengatakan huwa. Ini siapa ini? Kemudian sahabat menjawab, qalu na'am, kata sahabat. Betul ya Rasulullah, ini badui tadi ini. Ini yang baru minta
dia syahid dengan panah tertancap di lehernya. Betul laki-laki tadi ini, ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddaqallaha fasaddaqahu. Kemudian Nabi mengatakan, ini laki-laki ini dia betul-betul yakin dengan Allah, dia percaya bahwa ucapannya itu didengar oleh Allah. Saddaqallahu fasaddaqahu. Dan Allah pun membenarkan, maksudnya Allah pun mengetahui bahwa laki-laki ini bukan sekedar dia ucapkan begitu saja. Jadi yang dia ucapkan itu betul-betul datang dari hatinya, bukan sekedar mulut saja. Saddaqallaha fasaddaqahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia betul-betul ketika dia katakan itu yakin sekali Allah dengar dan Allah kabulkan begitu. Dan laki-laki ini tidak butuh waktu bulanan, tidak butuh berbulan-bulan, tidak butuh bertahun-tahun. Doanya atau impiannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jam itu Allah kabulkan. Fasaddaqallaha fasaddaqahu. Laki-laki ini karena dia yakin betul dengan ucapannya, yakin Allah dengar, yakin Allah kabulkan, lalu Allah pun betul-betul mengabulkan permintaan laki-laki ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan, menguburkan syuhada ini, lalu mengatakan di depan sahabat-sahabatnya, Allahumma hadza 'abduka, ya Allah ini hambamu, kharaja muhajiran, dia meninggalkan kampungnya, berhijrah bersama kami. Kharaja muhajiran, hijrah bersama kami, kemudian ikut berperang bersama dengan kami. Faqutila syahidan, kemudian dia meninggal dalam keadaan syahid. Ana syahidun ala dzalik. Kemudian Nabi mengatakan, aku bersaksi terhadap badui ini. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, ini kisah yang sangat syarat makna, yang sangat menyentuh sekali, bahwa di dalam kisah ini barangkali kita punya kesimpulan masing-masing. Barangkali di antara kesimpulannya adalah bahwa ada kadangkala seseorang itu ketika mengucapkan sesuatu, dia itu yakin betul dengan Allah. Ketika mengucapkan sesuatu, dia yakin Allah itu dengar dan Allah kabulkan begitu. Dan betul memang sesuatu yang diucapkan apa saja, diucapkan kemudian melibatkan Allah di dalam ucapan tersebut, itu Allah kabulkan insyaallah. Tetapi banyak juga yang sekedar mengucapkan saja, kata-katanya itu tidak begitu bermakna. Yang dia ucapkan itu ya begitu saja, dia ucapkan begitu saja. Contoh misalnya di dalam masyarakat kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ketika ada orang misalnya ditanya, Pak, ini kalau secara finansial Bapak ini kan sudah wajib haji misalnya, ini kau wajib najak haji, apakah anda najak haji? Ya insyaallah najak tahun depan, insyaallah kita pergi tahun depan. Tetapi kata-katanya hadirin berbahagia itu sekedar saja misalnya, dia tidak yakin dengan kata-katanya, ya sekedar nggak enak saja misalnya mengeluarkan kata-kata. Maka di dalam masyarakat kita ada orang, katakan kemampuannya ada tapi nggak tergerak hatinya misalnya, nggak tergerak hatinya untuk berhaji misalnya. Ini apa sebetulnya? Kendalanya apa? Ya itu tadi, ketika dia mengucapkan memang tidak yakin dengan ucapannya, nggak yakin, sekedar mengucapkan saja, nggak enak. Maka di dalam kehidupan kita seringkali kadang-kadang kata-kata yang kita, atau apapun itu namanya, janji kah atau apa namanya, yang kita ucapkan itu sekedar ucapan belaka. Makanya kadang-kadang
itu butuh waktu berpuluh tahun baru dikabulkan atau baru terrealisasi. Apa saja? Bahkan misalnya di dalam kehidupan berpolitik misalnya, kita mengatakan akan ini, akan macam-macam misalnya. Tetapi karena ucapan yang kita ucapkan itu ucapan ya simbolis saja, maka seseorang itu kadang-kadang dia punya kendala di lapangan untuk melakukan atau untuk merealisasi apa yang dia ucapkan. Karena kenapa? Karena enggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah kembali kepada kisah tadi, in tasduqillah yasdukuk. Jadi ucapan yang betul-betul datang dari hati itu memang Allah tahu. Ini orang ini betul-betul nih ikhlas nih dia katakan nih. Jadi bukan sembarang kata-kata yang dia keluarkan. In tasduqillah yasdukuk. Ketika kata-katanya dia ucapkan, kadang-kadang ada satu kata-kata yang diucapkan oleh seseorang itu tidak mungkin. Nah, secara analisa kita enggak mungkin. Tetapi dia yakin betul bahwa Allah dengar ini. Maka ketika Allah dengar, ketika Allah intasduqillah, ketika Allah itu yasdukuk. Mana bahasa yasdukuk ini ya? Sebetulnya bahasa yasdukuk ini adalah bahasa konteks manusia ini. Allah akan percaya kepada kamu, begitulah kira-kira kita artikan. Kalau kamu percaya kepada Allah, Allah juga percaya kepada kamu, kan begitu artinya. Ini kan syarat makna ini kata-kata ini. Intasduqillah. Kalau kamu percaya kepada Allah, Allah percaya kepadamu. Ini kan macam hubungan antara dua orang ini. Kalau kamu percaya saya juga percaya kamu, kan begitu. Di dalam bisnis misalnya, saling percaya. Jadi bagaimana kalau keadaannya saling percaya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia yakin dengan Allah, Allah pun percaya dengan orang ini. Makanya kata-katanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Badui ini tidak butuh waktu berminggu-minggu, tidak butuh waktu berbulan-bulan, tapi dalam hari itu juga Allah mengabulkan ucapan Badui tadi. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan kisah singkat ini bisa menginspirasi kehidupan kita. Kita ambil pelajaran, mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.